Geospatial. Talk show Geospatial. And many more. We're around Indonesia. Udah muncul ya di layar ya? Sudah. Oke, jadi kalau di Waskita itu sendiri kita ada bikin kayak portal gitu sih, portal isinya tentang project itu sendiri ya. Nah, portal ini sebenarnya kita kerja, kalau di Waskita kami kerjasamanya dengan pihak Esri, Esri yang punya fitur-fiturnya gitu, kita embed ke portalnya Waskita itu sendiri. Jadi di sini ini kayak proyek saya kemarin yang di Lombok. Siap. Sebenarnya menarik banget ya pembahasannya ini tentang GSGS ini. Seperti aku tadi mute punya Mas Bagus. Jadi sebenarnya secara konstruksi selain kepakai di lapangan juga GIS sebenarnya kepakai juga buat menampilkan data ke pihak-pihak internal maupun eksternal juga ya. Siap, betul Bang. Lanjut. Oke, ya siap. Ya benar tadi katanya Bang Eka ya. Jadi kami di Waskita itu memanfaatkan GIS itu secara garis besar untuk project control dan project control secara internal dan menyampaikan monitoring project untuk eksternal gitu. Jadi di portal GIS ini kita menyampaikan beberapa informasi terkait ruang lingkup, terus progres pekerjaan udah sampai mana. Jadi dari internal maupun eksternal ini tuh maksudnya owner atau masyarakat Lomboknya atau masyarakat secara keseluruhan atau Pak Presiden mungkin gitu ya kalau lebih ekstrimnya kali ya. Bisa ngelihat sendiri, oh bahwa proyek ini tuh udah sampai mana sih gitu. Karena kan kalau kita cuma kasih foto, kita kasih foto terus kirim WA kan cuma ya foto-foto aja enggak, tapi kayak nggak utuh gitu kan informasinya seperti apa. Nah makanya kita nyiapin suatu platform di mana ini kan internet base ya, jadi mau diakses menggunakan PC bisa, mau pakai mobile device pun bisa gitu. Jadi kan kita lebih mengutamakan ke accessibility-nya gitu. Jadi karena sasarannya itu supaya ini tuh bisa menjadi platform informasi terkait kegiatan proyek itu sendiri. Nah, kalau di kami di Waskita kemarin pas tahap awal sih kita kayak ya udah sebatas kita store titik-titik BM-nya di mana sih gitu. Terus posisi apron existing di mana, posisi lampunya di mana, posisi pesawat itu rencananya akan ada di mana sih. Jadi kita ya udah store dulu aja gitu. Termasuk data-data fotogrametrinya juga seperti di sini. Nah, di sini juga kita tambahin progres pekerjaannya. Jadi dari pekerjaan persiapan tanah, habis itu ada pekerjaan service road, marka, itu udah progresnya gimana sih? Nah, jadi kan eksternal tuh tahu tuh, oh service roadnya itu 80% tuh penampakannya kayak gimana sih? Ya bisa dilihat nanti di ortofotonya 80%-nya kayak gimana. Karena kan nanti kita update setiap bulan ya ininya si fotogrametrinya ini. Tapi ini cukup unik juga sih. Saya ngurus izin untuk bisa terbang drone di bandara tuh lumayan inilah effort juga ya. Tapi alhamdulillah disupport juga sama pihak bandara, jadi bisa terwujud juga, jadi bisa ngasih lihat kurang lebih gambarannya kayak gimana sih. Nah habis itu kita juga sampaikan, Pak nanti kalau udah jadi kurang lebih kayak gini loh Pak, ini Pak ke bandaranya Pak gitu. Jadi bisa 2 pesawat kargo ukuran besar tuh bisa parkir di tempat kita gitu. Nanti jalur masuk mobil-mobil kargonya tuh nanti bisa menggunakan akses yang di sebelah sini Pak, masuk ke gedung kargo existing gitu. Jadi kita sekalian ngasih gambaran. Jadi di beberapa kali kesempatan kita kayak lagi pemaparan progres ke owner gitu,
Ya kita manfaatin platform ini juga gitu. Jadi kita nggak repot-repot harus capture dari aplikasi kita kan banyak banget ya. Kalau konstruksi itu banyak banget lah aplikasi softwarenya. Jadi nggak usah capture masukin ke PowerPoint terus harus kasih apa keterangan-keterangan gitu. Akhirnya kita bisa manfaatin platform ini tuh juga untuk sebagai bahan presentasinya gitu. Dan gitu, Pak, ini Pak. Sama di sini juga kita kasih tahu video progress kita seperti apa sih di minggu itu. Selain di Lombok, setelah di Lombok kan saya pindah ke Medan ya. Di Medan pun sama gitu. Ini kita susun gitu untuk webgis-nya proyek Medan. Dan kebetulan di Medan pun juga agak unik, sangat unik justru karena ini di tengah kota. Tengah kota kita memanfaatkan lahan kereta api. Lalu ini kalau dilihat kayak dari lokasi saya sendiri kan itu ini ada 3D modelnya ya, 3D modelnya yang dapat dari software Revit gitu, atau SketchUp pun bisa. Nah itu kita simulasikan gitu dari reality modelingnya itu kita simulasikan terhadap kegiatan rencana kita. Dari kan kalau kita ke lapangan kita lihat ini nanti posisi pilar saya ada di situ kok, di situ 2 meter dari bangunannya ibu. Cuma kan dia nggak tahu 2 meter dari bangunan saya itu setinggi apa sih pilarnya atau sebesar apa pilarnya gitu. Atau bahkan dia nggak tahu bahwa di bawah pilar itu ada pondasinya juga gitu. Ada pondasinya yang dimana itu pondasi dalam gitu kan ya. Ada banyak lah aksesorisnya gitu. Akhirnya kan kita ya ceritanya lewat sini gitu ke eksternal gitu. Eksternal tuh ya mulai dari warga, Pak Lurah, Pak Camat, sampai ke Pak Polres. Kita cerita gitu, Pak, pembangunan saya itu seperti ini Pak. Jadi sangat dekat dengan rumah warga. Jadi sangat beresiko tinggi gitu. Iya. Untuk pekerjaan ini, di mana juga ini kami cukup unik juga sebenarnya di sini, Bang, karena lahannya sempit. Bahkan nanti ini kita erection girdernya itu alatnya lebih besar daripada yang di Palembang. Jadi kita menggunakan launcher gantry itu kalau sering lihat di Jakarta ya, itu banyak banget itu launcher gantry, bisa di search juga nanti bentuknya kayak gimana. Jadi itu masif banget. Girdernya juga ini dari beton. Itu girdernya juga gede banget. 2 kali lipat lebih berat dari yang di Palembang. Kalau di Palembang cuma 300 ton, ini sampai 660 ton. Oke. Jadi sangat besar dan risiko tinggi dan membutuhkan ruang gerak yang besar. Sehingga kemarin kita di Medan kan kita lagi sosialisasi nih untuk penertiban lahan, terutama karena warga-warga yang tinggal di sini juga emang tinggalnya di atas lahannya KAI itu sendiri sih. Nah, jadi sekalian kita sosialisasi itu, kita menyampaikan nih dengan GIS ini gitu. Itu kayak gini loh Pak keadaannya. Nanti kalau jadi kayak gini. Tapi jangan dilihat pas jadinya, pas bagian konstruksinya tuh kita lebih butuh lahan yang lebih luas lagi untuk itu tadi manuver alat, buat instalasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih ada fitur ini dari GIS ya. Kita jadi bisa ngasih gambaran lebih mudah gitu ke pihak-pihak eksternal buat mengerti apa sih yang lagi saya kerjakan sekarang, seperti itu. Dan kalau di proyek-proyek lainnya kayak ada tuh kayak proyek pengolahan limbah atau jaringan pipa PDAM gitu, sama kita juga sama-sama emang udah ayo kita manfaatin platform ini untuk ngedeliver apa sih yang mau kita kerjain ke user kita nanti gitu. Nah itulah jadi di situ kita kasih tahu ini jalur pipa saya ngelewatin jalan ini, nanti akses rumahnya ibu kena, atau kita ngasih tahu ke PLN ini objek saya ini kena sama tiangnya bapak kayaknya harus pindah deh itu tiangnya. Atau kan kita juga di sini di fiturnya S3 ini lumayan lengkap sih. Kita kayak bisa ini tinggi pier saya tuh sekitar 6 meter loh dari ground gitu. Jadi itu ada kabel yang melintang ya harus diputusin gitu.
Jadi cukup luas banget sih fitur-fiturnya di sini, dan juga ini kita juga lagi apa ya, lagi kita kembangkan lah. Jadi kita mau kita optimalisasiin sih, apalagi sih yang bisa kita manfaatin dari GIS itu sendiri. Jadi intinya kalau di Waskita sendiri GIS sudah sampai mana ya, GIS baru sampai yang saya cerita sekarang ini. Tapi ya nggak berhenti di situ juga, karena kita masih terus coba improvement supaya apa, impact dari GIS itu benar-benar berasa pada kegiatan produksi kita gitu. Jadi benar-benar bisa lebih bermanfaat lah. Kurang lebih kayak gitu sih, Bang Eka. Mantap sekali ini tadi apa namanya, pembahasannya dari awal gitu ya, dari background pendidikan sampai ke pembahasan mengenai gimana cara proses masuknya juga gitu ya, dinamika buat registrasi sampai ke masuk, terus ada berarti ada tahap-tahapnya juga nih kalau untuk di Waskita nih teman-teman geospasial nih. Yang pertama tadi ada proses masuk itu ada OJT, bisa nanti ada PTT, baru kemudian nanti baru pegawai tetap. Mungkin ini salah satu pengalaman juga dari Mas Bagus yang bisa dicatatkan, tapi juga mungkin ini pengalaman pribadi ya contohnya. Mungkin nanti juga akan ada program-program yang mungkin beda, seperti sekarang ini ada FHCI kalau nggak salah gitu. Betul. Mungkin itu programnya mungkin akan sedikit berbeda, tapi secara garis besarnya biasanya sih sama gitu. Karena ya kebetulan juga saya juga kerja di BUMN juga, jadi biasanya secara garis besar tuh nggak terlalu beda gitu ya secara garis besar, cuma mungkin penamaannya aja atau ada penambahan yang update sekarang itu seperti apa kayak gitu-gitu sih. Nah, terus juga tadi menarik banget pengalamannya udah pindah-pindah dari beberapa project gitu ya, mulai dari tadi di Palembang gitu ya, sampai ke Makassar, sampai ke Sumdawu juga. Sumdawu itu yang ada terowongannya itu bukan sih? Iya Bang, betul, yang ada. Oh ya benar ya, yang ada terowongannya itu ya. Jadi kalau teman-teman, kayaknya ini project-project disebut sama Mas Bagus tuh project hit semua loh padahal. Pasti kayak semua orang kayaknya hampir tahu semua untuk menunjang penugasan kayaknya juga ya, penugasan dari pemerintah juga gitu. Jadi project-projectnya lumayan hits juga gitu. Pasti teman-teman atau sobat geospasial semua tuh langsung tahu gitu, langsung bisa kebayang lah ya gimana peran geospasial di beberapa proyek yang diinisiasi oleh pemerintah juga melalui kementerian juga, dan ditugaskan ke BUMN, salah satunya ke Waskita Karya. Dan juga ini Mas Bagus ini berperan di situ juga gitu, baik di geospasialnya dan juga tadi karena kita juga harus mengupgrade skill dan lain-lain, jadi mungkin lebih ke sipilnya juga, ke SMK 3-nya juga, ke lingkungan juga, ke sosial mungkin karena harus koordinasi dan komunikasi juga ke warga sekitar dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang memang harus kita pelajari juga, yang nggak ada mungkin di bangku kuliah kita sebagai anak-anak geospasial gitu ya. Tapi teman-teman semua sobat geospasial nggak usah khawatir juga, karena seperti itu tuh kita pasti langsung mungkin akan pusing ya pas kuliah. Kita harus belajar banyak ternyata nih untuk kita, tapi mungkin juga sambil jalan juga, sambil apa namanya belajar sambil learning by doing lah, itu kata-katanya bener nih, kata-katanya Mas Andi nih, learning by doing. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan dulu di awal gitu ya. Aku apa namanya, tapi kalau ada persiapan mungkin akan lebih bagus juga kayak gitu. Nah, kita buka. Ini ada pertanyaan Kak. Ini udah ada satu pertanyaan, aku bacain aja ya. Boleh. Aku bacain aja, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan follow up question mungkin nanti boleh langsung ditanyakan nih ya oleh penanyanya. Ini dari Arya Rahmadani. Izin bertanya katanya, perkenalkan ini Arya dari Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Menjelaskan sedikit tentang geografi di UMS sendiri cukup luas cakupannya, mulai dari ilmu kurtanah juga ada, sistem informasi geografi juga ada, termasuk perencanaan wilayah. Nah, pertanyaannya adalah untuk di Waskita apakah dibutuhkan major geografi? Karena dari penjelasan yang tadi itu berkaitan eratnya dengan konstruksi, geodesi, dan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Nah, ini geografi, ilmu yang cukup umum juga, ada banyak di beberapa kampus. Bisa nggak sih berkarya di bidang konstruksi? Mungkin Mas Bagus punya referensi gitu, atau teman kerjanya, atau siapa gitu. Boleh silakan.
Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Arya tadi. Arya. Arya, salam kenal Mas Arya. Jadi eh sedikit sharing ya. Jadi eh untuk kalau spesifik pertanyaannya apakah lulusan geografi dibutuhkan oleh waskita karya? Kalau tadi kan Mas 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 Aryanya sudah sampaikan tuh, kalau lulusan di geografi UMS mempelajari tentang ukur tanah, SIG, termasuk perencanaan wilayah ya. Jadi kalau dari bidang ilmu, of course itu pasti dibutuhin karena ya itu tadi yang saya sampaikan kan, bahwa eh, kita lagi pengembangan GIS, kita lagi bergerak ke arah itu tuh, lagi berusaha ngedalamin apa sih yang bisa dimanfaatkan dari data-data spasial itu. Jadi pasti itu kepake banget ya, ilmunya gitu di sini buat ngembangin hal-hal tersebut ya. Dan mungkin nggak terlepas di waskita ya. Ya kurang lebih kalau BUMN di bidang konstruksi itu arah geraknya itu hampir sama lah gitu. Jadi kayak misalkan waskita lagi di GIS, ya of course Wika, PP, Adi dan teman-teman lainnya juga bergerak di bidang yang berusaha menyasar ke bidang yang sama gitu. Karena arah bisnis kan, kita kalau bicara perusahaan itu ujung-ujungnya kan bisnis, dan arah bisnis kita tuh emang ke arah sana gitu, bahwa kedepannya itu dibutuhkan suatu proses yang sangat cepat sehingga mendeliver sesuatu informasi yang tepat. Nah, gimana tuh cepat dan tepat itu? Ya, salah satunya adalah mengembangkan bidang-bidang digitalisasi itu sendiri. Nah, tadi ya salah satunya platform yang ada yaitu GIS itu sendiri. Nah, kalau dikatakan apakah fresh graduate geografi itu bisa masuk kelas kita? Ya bisa aja. Eh, contoh tadi saya sudah sampaikan bahwa di kita, kalau saya kan masuknya jalur MT ya. Kalau di kita selain jalur MT itu ada jalur eh, apa? eh, ada MT untuk yang fresh graduate sarjana, ada MT buat diploma juga ada itu untuk teman-teman D3, D4. Lalu ada juga untuk teman-teman STM. Jadi dari kan kita banyak ya, ada STM konstruksi ya. Yeah. Nah, di situ juga ada juga tuh kadang-kadang dibuka rekrutmen seperti itu. Terus tapi jangan salah ya, saya belajar baca gambar dari mereka ini guys. Karena mereka detail banget kalau bikin gambar kerja. Terus habis itu ada juga jalur pro hire. Jadi kayak misalnya nih, kita lagi butuh ngembangin GIS. Nah, di situ emang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar in charge di bidang itu gitu loh. Kalau saya kan hitungannya masih meraba-raba kan gitu kan. Karena udah 5 tahun ke belakang kemarin tuh lebih banyak kan ke bidang sipil, ini mau dibalikin lagi ke bidang geospasialnya lagi kan, makanya udah dikit nguap. Ini lagi ngeramu apa sih itu SHP, vektor, raster itu apa sih? Ini ngulang lagi belajar. Jadi kurang lebih gitu sih Bang Eka, Mas Andi, bahwa ya kalau di bidang konstruksi itu luas sih sebenarnya, kebutuhannya sama juga. Semoga cukup menjawab. Mungkin Eka bisa sedikit nambahin karena bidangnya kurang lebih sama ya, konstruksi juga. Cuma Eka lebih spesifik ke perumahan ya Kak. Kayak kalau nggak salah kamu punya teman anak geografi gitu, biar jadi gambaran buat penanya gitu ya. Betul. Oh ya, mungkin salah satu juga pengalaman juga ya di salah satu BUMN juga yang lain tentang konstruksi juga, mungkin lebih ke perumahan, areanya yang lebih luas gitu ya. Kalau misalkan kita ngelihat rel kereta api atau ngelihat jalur tol, atau kita ngelihat tadi lah ya, dua itulah ya, itu kan bisa panjang-panjang tuh, atau apron gitu kan, satu tempat aja ya, walaupun mungkin cukup luas juga. Kalau misalkan kita ngomongnya tentang konstruksi di bidang perumahan misalkan gitu kan, kita misalkan mau membuat misalkan 100 hektar atau 200 hektar dari suatu area perumahan gitu kan, itu
perencanaan wilayah pasti dibutuhin banget, GIS apalagi juga gitu. Dan juga kita nggak cuma di bagian konstruksinya juga, itu juga ada di bagian legalnya juga. It means kita juga sangat incas di bidang sertifikasi juga, sertifikasi tanahnya juga, karena kita harus mengubah tuh dari kepemilikan yang sebelumnya ke sertifikat Indo, habis itu kita splitting, habis itu kita baru balik nama ke orangnya, itu kan semuanya itu ada juga gambar ukur di belakangnya juga, terus perencanaan juga sama seperti di konstruksinya Mas Bagus juga gitu ya. Jadi secara keilmuan memang sangat dibutuhkan juga, dan juga di temanku juga ada juga lulusan geografi juga yang masuk ke dalam salah satu BUMN ini gitu. Jadi sangat terbuka lebar untuk teman-teman geografi untuk bisa berkarya di bidang konstruksi gitu, karena keilmuannya kepake banget kayak gitu sih. Oke, nah aku coba simpulkan ya dari penjelasan Bagus sama Eka tadi bahwa apapun jurusannya sebenarnya pasti ada peluangnya ya, apalagi yang berkaitan dengan geospasial, karena katakan dasarnya tanpa peta, nah ini barang nih nggak akan jadi nih, karena dipakai buat perencanaan, monitoring, evaluasi dan segala macamnya terpakai. Termasuk ilmu geografi tadi karena banyak kaitannya dengan GIS, arah bisnisnya tadi Eka Bagus bilang ke sana, termasuk juga di BUMN Perumnas juga begitu. Semoga menjawab. Mungkin saya coba follow up ke Arya, apakah ada pertanyaan lanjutan? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ini sama-sama fresh graduate juga nih dari Agung Jalaluddin. Tapi saya coba follow up ke Arya. Arya, apakah ada pertanyaan lanjutan, Arya? Boleh unmute Arya. Cukup katanya. Oke, kita lanjut ke Agung nih. Siap. Izin bertanya, saya fresh graduate lulusan Prodi Sains Informasi Geografi. Ini kalau dari nama prodinya kayaknya UPI nih. Nah, si prodi ini mempelajari ilmu atau alat pengukuran geodesi, fotogrametri, penggunaan AutoCAD dan GIS. Kira-kira untuk posisi GIS di bidang konstruksi ini sebagai apa dan dibutuhkan banyak nggak, berapa persen kira-kira? Ini lebih ke peluangnya ya, gimana? Kalau saya tangkap gitu ya, Agung, atau Agung mau coba menyampaikan langsung biar arahnya lebih jelas, supaya lebih terpuaskan. Nah, coba unmute dulu, Agung. Mana saya coba? Monggo, Agung. Mana nih? Berani nggak, Agung? Ya Mas, betul, lebih ke peluangnya gitu. Bagaimana di dunia konstruksi ini gitu. Oke. Khususnya di posisi GIS-nya gitu. Oke. Mungkin biar jadi gambaran buat Bagus nih. Ini UPI baru beberapa tahun terakhir nih, mungkin 3 atau 5 tahun terakhir punya prodi baru, namanya Prodi Sains Informasi Geografi. Banyak rekan-rekan kita juga di sana yang jadi dosen gitu, karena baru nih dan namanya unik ya. Kalau kita biasanya ada geografi sendiri, geodesi sendiri, atau geomatika gitu udah umum, mereka punya nama sendiri nih, walaupun ilmunya kurang lebih mirip dengan apa yang kita pelajari. Ini peluangnya gimana nih buat rekan-rekan yang membidangi GIS? Ya, terima kasih. Mungkin saya agak nyerempet dikit ke materi yang sesi keduanya ya, Mas Andi. Boleh nggak apa-apa. Sambil sedikit aja ya. Sedikit nyerempet. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara peluang itu sungguhnya sangat opini pribadi ya sejujurnya, karena itu nggak terkuantifikasi. Karena kebetulan saya juga bukan di bidang human capital ya, jadi saya nggak punya datanya sih berapa lulusan geografi, berapa anak geodesi, berapa anak sipil di dalam satu perusahaan saya gitu. Tapi kalau tadi pertanyaan untuk posisi GIS di bidang konstruksi sebagai apa? Nah, sejujurnya jawabannya sangat luas. Karena kenapa? Karena proses sebagai kontraktor itu kita itu kan harus ada tender dulu ya. Kita ada tender, habis tender itu kita ada perencanaannya,
Habis itu perencanaan kita lanjut ke konstruksinya. Dari konstruksi kita ada maintenance-nya. Sampai akhirnya kita harus nyari tender lagi. Jadi itu sebuah siklus gitu. Nah, bahkan di setiap siklus yang tadi saya sebutkan itu ada tuh selalu ada tuh ilmu geografi, sains informasi geografis itu. Contohnya apa dari kita tender gitu ya, marketing. Andaikan contoh kasus saya lah gitu pas kita nih udah tahu nih 2023 bakal ada tender di Indonesia ada 100 itu posisinya di mana aja sih gitu. Posisinya ada di beberapa di Sumatera, beberapa di Kalimantan, dan beberapa di Papua kayak gitu. Akhirnya kita bisa secara selektif untuk menyasar project-project yang emang secara supply chain dia bagus karena nggak terlalu jauh jaraknya, jadi kita bisa mentransfer apa itu bahan, tenaga maupun dan lain-lain sehingga itu memperkecil biayanya, optimalisasi biaya itu sendiri. Jadi tuh peran dari GIS itu di proses marketing itu pun juga cukup besar gitu loh, karena kalau kita nggak punya data itu ada 100 proyek nih, udah kita ikut aja 100 proyek lah, terserah mau dapatnya yang mana, tapi kan jadi acak adut kan gitu kan, jadi kita kan nggak punya strategi akhirnya dalam proses tender itu sendiri. Habis itu di tahap perencanaan, itu udah pasti, udah nggak usah ditanya, itu udah pasti kepake banget. Tadi Bang Eka juga udah nyampein lah hal seperti itu. Jadi kalau di tahap perencanaan di Waskita itu ada divisi namanya Center of Excellence. Di situ intinya tuh ya intinya kayak orang-orang yang bikin standarisasi metode gitu dalam satu keseluruhan Waskita. Di situ pun juga orang-orang di dalam divisi Center of Excellence itu terbagi lagi jadi beberapa subdivisi, ada di bagian standarisasi, ada di bagian BIM, ada di bagian GIS. Nah di situ tuh jadi kayak GIS itu ada subdivisinya sendiri juga tuh di sana, karena itu tadi yang in charge untuk development digitalisasi di konstruksi di Waskita itu ya dari divisi itu tadi, yang isinya adalah ya ada orang sipilnya, ada orang geodesinya, ada orang geografisnya, apalagi karena itu lebih spesifik terkait hal tersebut. Mungkin dari saya itu, tapi kalau terkait persentase aku agak susah sih jawabnya karena aku sendiri nggak punya datanya, atau aku nggak berani ngasih angka, jadinya takut berlaku gitu ya. Mungkin Mas Agung. Oke, terima kasih jawabannya bagus. Yang saya tangkap adalah intinya jangan khawatir bahwa peluang itu akan selalu ada karena memang ilmu ini sangat dibutuhkan. Tadi bagus disampaikan bahwa ada divisi khusus, subdivisi khusus untuk berkaitan hal itu. Nah, jadi harusnya jangan khawatir karena mungkin tidak hanya di Waskita tapi harusnya di tempat-tempat lain juga ada gitu ya. Pasti ada. Nah, Agung gimana? Agung ada pertanyaan lanjutan untuk memperjelas? Kalau angkanya memang belum bisa dikuantifikasi ya gitu karena nggak tahu ininya jumlahnya berapa. Gimana, Agung? Untuk saat ini cukup Mas, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, nah ini mau lanjut ke sesi 2 atau ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kita tunggu beberapa saat kali ya. Kalau yang mau langsung nanya on cam atau Raise hand unmute, boleh. raise hand boleh gitu. Kita tunggu hitungan 10 ya. Iya, boleh. 10, makanan harus selesai ya. Waduh. Trauma saya. Kalau nggak ada kita lanjut ke sesi berikutnya nih berkaitan dengan karir dan benefitnya apa nih di konstruksi khususnya di Waskita, sama nanti kita lanjut ke tips dan triknya nih, kira-kira apa yang harus disiapkan gitu, apa yang mungkin lebih ke apa namanya, prinsip-prinsip dasar apa yang harus kita bawa untuk bisa survive nih. Kalau dilihat dari jalurnya bagus nih, enak banget nih dia, cepat, hitungannya cepat ya, mungkin kalau Hitungannya saya bilang cepat sih. Iya. hitungannya cepat dari OJT, PTT bisa langsung support engineer, site engineer, dan punya banyak pengalaman dari tadi LRT, kemudian pindah ke tol, pindah ke bandara gitu, kereta api, hampir semua udah nih gitu ya. Nanti diceritakan tuh. Monggo silakan, bagus. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, kalau kita bicara tentang apa career path ya, career path dulu kali ya, career path dari seorang
di bidang konstruksi ya. Nah, mungkin saya nama apa terminologi career path itu sebenarnya beda-beda sih di tiap perusahaan ya. Kalau kayak di saya nih, misalnya saya tadinya OJT ya. OJT kan tadi dari surveyor dulu nih, jadi surveyor. Selain surveyor kan sebenarnya ada lagi tuh kayak ada pelaksana, terus ada quantity surveyor, ada drafternya juga dan lain-lain lah gitu ya. Nah setelah itu eh, masing-masing posisi itu dia ada kerjanya sendiri. Kalau case-nya saya itu kebetulan saya dari surveyor, dari support engineer, terus jadi site engineer officer ya. Setelah itu jadi site engineering manager. Setelah manager itu sebelum kita jadi project manager, kita jadi jadi site operational manager dulu, jadi kepala lapangan dulu gitu biasanya. Jadi kepala lapangan, baru deh udah beberapa 1-2 project, kita project berikutnya jadi project manager lah gitu. Karena kan itu garis besar programnya manajemen trainee itu seperti itu sih. Nah, jadi setelah project manager tuh kita udah sampai di top manajemen lah intinya. Karena kan setelah project manager tuh udah langsung ke senior manager, vice president, senior vice president, sampai level BOD kayak gitu kan, board of director. Nah, satu alasan kenapa sih saya tetap lanjut di bidang konstruksi ini gitu ya. Despite sebenarnya teman-teman di bidang geospasial itu tuh ya kalian nggak salah pilih lah di geospasial, karena itu tadi digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti kita tuh akan ke sana gitu, cepat atau lambat itu cuma tinggal waktu yang ngebuktiin. Kenapa? Karena karena modernisasi zaman lah ya, ibaratnya ini tuh kayak revolusi di tahun 70-an gitu ya, yang dimana semua yang manual berubah jadi tenaga uap. Sekarang ini yang semua mekanis mau berubah menjadi sebuah yang digitalized gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya bilang sebuah keniscayaan dan bekal yang kita punya di bidang geospasial ini tuh sangat luas banget gitu ya. Apalagi kan teman-teman kita tersebarnya banyak banget ya. Karena kalau geodesi maupun geografi itu nggak terpaku pada satu bidang pekerjaan gitu. Kita di konstruksi saya ada, habis itu di pemerintahan ada, di regulator ada, operator ada, habis itu ada entrepreneur ada, mereka bikin startupnya mereka sendiri berdasarkan geospasial ada. Ya, jadi sangat luas sekali sebenarnya ilmunya dan bisa kepakai di mana-mana. Kalau alasan saya pribadi kenapa saya tetap di bidang konstruksi, karena pada saat itu 2017 itu ini point of view pribadi ya gitu. Ya. Indonesia kan negara berkembang ya. Indonesia negara berkembang dan pasti akan akan berusaha untuk membuat suatu infrastruktur penunjang untuk produk akhirnya gitu. Nah, makanya di situ saya ngerasa pasti pembangunan di Indonesia itu pasti akan jangka panjang gitu. Jadi nggak cuma kebetulan nih ada duit bikinlah LRT ya kan. Aku ngerasa nggak kayak gitu sih harusnya, karena pasti kan mereka udah punya ibaratnya kayak GBHN lah gitu ya, arah pembangunan Indonesia itu mau kemana sih gitu. Dan saya ngerasa ini tuh sustain gitu si pembangunan ini, dan ini tuh bukan komoditi. Komoditi itu contohnya kayak oil, batu bara, kelapa sawit gitu ya. Sawit gitu. Jadi saya ngerasa ini tuh sebuah sektor yang stable gitu. Jadi nggak terlalu tergantung gimana pasar gitu. Orang mah pasti ada yang tolong bikinin rumah, siap saya hitungin dulu ya, butuh berapa saksepnya gitu, nggak apa-apa lah, nyambi gitu. Jadi pasti ada orang yang membuat sesuatu lah gitu, seperti itu. Makanya saya tetap stay di bidang ini gitu. Dan ya alhamdulillahnya sih yang saya bikin sebenarnya kenapa saya juga tetap berada di bidang ini, karena saya diberikan kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baru, lebih tepatnya. Karena justru saya didorong untuk
belajar nih SAP 2000, nih belajar Revit, nih belajar SketchUp, habis itu nih belajar lagi nih Plaxis. Jadi saya malah didorong untuk melakukan itu, dan justru itu yang membuat saya jadi semangat lah gitu kan. Jadi semangat karena diberikan tanggung jawab lebih di luar bidang saya itu sendiri, seperti itu. Dan saya rasa itu eh, pada akhirnya akan kembali ke pribadi masing-masing, karena nggak semua orang pun senang ngelakuin apa yang kayak saya lakuin. Betul. Karena nggak semua orang kayak nggak mau ngerjain yang itu, pokoknya saya pengennya pokoknya ini aja, saya nggak mau. Ya itu nggak salah ya, saya nggak bisa ngejudge itu salah benar gimana, itu karena balik ke preferensi masing-masing. Intinya kalau prinsip saya pribadi sih, saya eh, nggak pernah nolak untuk mencoba hal baru seperti itu, apalagi ke lingkungan-lingkungan baru. Karena saya setiap project saya ganti orang, ganti tim, pasti ganti tim. Jadi project manajernya baru, teman sekamar di mes saya itu pasti juga ganti, siapa nggak tahu, pasti kenalnya Pak, kenalnya saya bagus Pak gitu. Jadi paling muda dulu waktu awal-awal, jadi paling muda di proyek pun ya udah aja gitu, udah biasa juga sih, karena kan kita kalau di kampus kan kita emang ini lah ya, keluargaan lah. Iya, iya. Kayak gitu. Terus Sedap. eh, benefitnya, jadi benefit yang saya dapat di bidang konstruksi itu, pertama itu saya bisa mempelajari hal yang benar-benar seluas-luasnya, dari geodesinya sendiri, terus dari bidang sipilnya, dari bidang legalnya. Justru kebetulan saya juga lagi jadi disuruh belajarin kontrak, gimana sih cara bikin kontrak yang benar tuh. Jangan sampai ada pasal-pasal yang menguntungkan, merugikan. Habis itu belajar tentang risk management. Kalau pendapatan sejujurnya itu Sebelum ke pendapatan ya, ini ngomongin ke development skill dulu ya. Oh iya. Nah, Development iya. skill dulu ya. Berarti itulah. Jadi ininya ada pertanyaan nih aku nih. Oh, Nah, siap. kalau apa namanya di sana tuh development skill-nya tuh ini kan salah satu benefit juga yang bisa kita terima nih di suatu perusahaan juga. Nah, itu tuh apakah kita tuh Mas Bagus nih udah dikasih tahu bahwa misal nih di level apa dapatnya pelatihannya ini loh, atau di level ini pelatihannya ini loh, di level ini atau lebih ke tadi learning by doing, atau kita bisa milih sesuai kita gitu, atau gimana? Ya, kalau di waskita? Kalau di kami sejujurnya kami nggak ada sih opsi untuk saya mau ikut pelatihan ini gitu. Itu berdasarkan posisi ya, misalkan saya sebagai engineer, nanti emang udah direncanakan tuh dalam tahun ini seorang engineer itu harus menguasai satu kayak K3 umum gitu kan. Habis itu kalau saya lebih ke spesialisasi di BIM. Selain di BIM saya juga ada pelatihan programming. Jadi nah itulah kayak disuruh belajar Python Pak, pusing. Oke. Disuruh gitulah programming. Terus habis itu terakhir kemarin common data environment tuh ada nggak? Harusnya kalau di itu kayak apa sih, kita bikin OneDrive tapi isinya tentang project kita itu. Oke. Ke owner gitu, biasanya tuh owner katanya tuh kayak Perumnas dan iya. lebih kayak gitu sih Pak. Siap gitu ya. Jadi mungkin Andi mau ada tambahan sebelum kita ke, biasanya ini paling ditunggu-tunggu juga tuh tentang benefit tuh. Sebelum kita ke benefit mungkin ada sebelum ke gaji dan lain-lain ya, mungkin kan ada benefit juga gitu, mungkin ada tambahan. Mungkin ini ya, sebelum menyampaikan benefit financially benefit dari apa yang bidang konstruksi bisa berikan, tapi lebih ke tantangannya apa sih Gus? Nanti kita bisa compare, dengan tantangan segitu
worth it apa tidaknya gitu ya, baru nanti ke benefitnya gitu ya. Tantangannya Oke. misalkan tadi Bagus bilang, oh ini seluruh Indonesia nih proyeknya, walaupun ternyata di Waskita tadi di awal disampaikan, oh bisa memilih nih gitu ya, tidak semua dari Sabang sampai Merauke Ya, itu dipilih semuanya gitu. ya, oke. Tantangan-tantangan apa aja gitu ya yang ada di sana. Oke. termasuk yang overseas mungkin. Jadi Oke, yang siap. sampai ke luar negeri juga. Ya. Nah, Oh, sejujurnya tambahan gimana, dikit mungkin nanti sampaikan terkait sistem kerjanya ya, itu bagian dari tantangannya gimana Oke. gitu. Oke. Ya. Sejujurnya overseas saya checklist sih. Saya pengen sih sebenarnya kerja di luar negeri itu. Tapi mungkin itu lebih tepatnya itu tuh kayak pertanyaan seleksi, apa pertanyaan jebakan sih sebenarnya, Bang ya, Bang Sandi. Kayak pas seleksi itu, ini anak sebenarnya cuma pengennya apa maunya Jawa doang atau sebenarnya cari muka banget, checklist semuanya atau kayak gimana sih gitu. Jadi karena pada akhirnya di SK pegawai tetap saya di situ tuh ada pasal siap ditugaskan dimanapun gitu. Jadi sebenarnya kita Sama berarti ya. Oke. itu balik lagi gimana kita dekat sama satu tim waskita lah gitu, kayak misalnya sejujurnya saya nggak pernah request ya proyek di Lombok itu, kebetulan karena mereka tahu saya orang Lombok, jadi justru saya, kamu mau di Lombok nggak? Ya mau lah Pak, masa saya nolak sih di Lombok gitu. Eh, eh, karena ada asas kedekatan gitu lah sama mitra kerja kita gitu. Terus kalau tantangannya ya, menurut saya pribadi mempelajari hal baru itu sebuah tantangan. Apalagi kita harus mengadaptasi sebuah prosesnya itu ya, dimana ya harus sesuai dengan cara yang benar gitu loh, jangan apa, yang harus caranya 1 2 3 ya jangan ABC ya 1 2 3 gitu. Habis itu dari saya selalu berusaha itu mengadaptasi. Habis dari adaptasi itu coba nih apa yang bisa diimprovisasi dari proses itu gitu. Dari adaptasi itu akhirnya kita bisa melewati dari tahapan tersebut. Jadi contohnya kayak misalnya kemarin saya disuruh permodelan erection box gitu tuh yang di Palembang tadi ya. Pokoknya setelah sekarang nih, setelah dapat beberapa proyek lainnya, saya pikir lagi kenapa saya nggak pakai tahapannya dengan alat angkut yang lebih besar. Jadi saya bisa minimalisir satu alat itu, jadi waktunya lebih cepat, biaya lebih murah, dan mutunya lebih terjaga. Contoh-contoh ringannya kayak gitulah. Jadi lebih men-challenge diri sendiri sih tepatnya gitu. Nah, kalau working load-nya sendiri, kalau di bidang konstruksi tadi saya sudah sampaikan ya, kalau saya kan site engineer, saya kan di project. Dan saya lebih senang di project sih sebenarnya. Jadi kan kalau di kita ada ya, ada tim lapangan, ada tim headquarter ya gitu ya, di Cawang tadi. Jadi kalau tim project itu emang tugas utamanya adalah produksi untuk mendapatkan sebuah value untuk kita kembalikan ke perusahaan. Dimana kalau yang di headquarter itu lebih banyak tugasnya adalah sebagai project control, manajemen project, sama ya tadi ada banyak banget sih sebenarnya kalau di headquarter tuh dari marketing, terus center of excellence tadi yang di bidang engineering, ada perencanaannya, habis itu ada production controlnya, ada supply chain manajemennya, habis itu ada bidang apa tuh pengelolaan peralatan sampai ke human capitalnya itu tadi gitu. Nah kalau saya sendiri di project itu namanya kontraktor ya, kan kata dasarnya kontrak, tergantung gimana bunyi kontrak gitu. Jadi saya di kontrak itu contohnya kayak di sini di Medan, bunyi kontraknya adalah waktu kerja itu adalah 900 hari kalender. Nah, jadi udah nggak lihat tuh ada Natal kayak, ada tahun baru kayak, ada Lebaran. Pokoknya di mana 900 di hari ke 900 itu barang udah jadi gitu kan.
Iya. Nah, jadi nanti kembali ke kami lagi, kami yang nempatin tuh dari 900 hari itu kita mau kerjanya di mana-mana aja sih. Tapi bukan berarti dengan klausul 900 hari kalian itu terus kita jadi kerja rodi tanpa kerja rodi bagi kuda gitu kan Iya. ya. Tetap ada manusiawinya karena kan kita apalagi BUMN tuh tetap harus balik ke peraturan Kementerian Ketenagakerjaan gitu kan, bahwa ada apa sih namanya working hour-nya gitu ya Bang. Ya. Nah, jadi kalau saya sendiri itu kerjanya ya Senin ke Minggu, karena saya itu lebih ke engineering, jadi saya di direksi KIT, kebanyakan direksi KIT itu berkecimpung sama owner dan konsultan supervisi. Jadi di situ tugasnya untuk sekarang ini scheduler, terus method statement, sama BIM, sama progress gitu. Jadi terkait hal-hal tersebut itu di tanggung jawab saya. Yang lainnya ada tim-tim lapangan, ada tim pelaksana yang mengawasi pekerjaan, ada tim administrasi kontrak, ada tim quantity surveyor dan lain-lain. Itu kerjanya ya sebenarnya kita sesuai kewajiban kita kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Nah, selepas itu emang ada dikembalikan ke bagian-bagian masing-masing. Jadi nanti dikasih ke apa tuh kayak si manajer masing-masing bagian. Jadi kan manajer engineering saya bilang kita kayaknya harus selesaiin kerjaan ini ya. Berarti kita akan ada overtime-nya gitu ya. Jadi ya, lemburnya lah gitu. Nah, tapi kalau saya sih apa ya? Nggak apa ya? Mungkin karena kebiasaan nongkrong di himpunan gitu kan ya. Jadi ya apa namanya overtime itu ya sekaligus untuk inilah apa sih namanya sharing-sharing. Ya sharing-sharing lah sama senior-senior gitu, apa sih kayak gimana sih tahap apa yang bisa kita ekstrak dari mereka. Jadi kalau saya biasanya lembur, tapi saya lembur pernah saya lembur sampai jam itu paling ekstrim. Lemburnya sampai jam 3 sampai jam 4 pagi itu karena harus nyiapin data buat audit BPK gitu. Oh ya, oke. Itu harus ngeprint banyak banget, itu disusun, dimasukin kontainer, terus kita harus mobilisasi ke kantornya, banyak lah. Tapi overall saya lebih seringnya lembur itu cuma sampai jam 9 atau jam 10 lah, seperti itu. Tapi kalau emang dibutuhkan hal-hal yang taktis dan emang harus apa tuh namanya segera diselesaikan ya kita lanjut aja gitu. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang di kantor pusat sih yang setahu saya mereka sama, kita working hour-nya kewajibannya mereka jam 8 sampai jam 5. Cuma mereka ya tetap Sabtu Minggu libur. Jadi nggak masuk Sabtu Minggu. Terus mereka juga lembur case by case gitu. Jadi nggak setiap hari lembur. Jadi kita nih ada mau tender di Makassar, kita harus segera submit dokumen tendernya 2 hari lagi ya, mau nggak mau pasti ada tim tender yang lembur kayak gitu. Nah, tapi kalau di project meskipun apa ya, kita kan di lapangan ya, maksudnya kan kayak keluarga saya kan ada di Lombok gitu, saya di Medan gitu. Nah, saya ya nggak selama 900 hari itu di Medan terus sih gitu, bisa gila juga saya. Iya, betul. Itu kalau di project itu kami dapat kesempatan buat cuti gitu lah. Cutinya, tapi ya beda sih sama sektor-sektor lainnya ya. Kalau sektor-sektor lainnya mungkin cutinya lumayan cepat gitu ya, reputasinya gitu ya. Kalau di kami itu tergantung project manajernya. Jadi ini hak prerogatif ke manajer project. Ada yang 2 bulan sekali pulang, ada yang 3 bulan sekali. Ada yang kalau di overseas tuh, yang di luar negeri, mereka itu 6 bulan sekali baru pulang. Gitu. Maksudnya 6 bulan sekali itu dibiayai oleh, itu fasilitas kantor gitu ya. Nah, tapi kayak misalnya nih saya dalam rentan itu belum jadwalnya saya cuti, tapi ada hal-hal yang
apa tuh urgent kayak misalkan adik nikah atau istri lahiran lah gitu misalkan. Ya itu kita dipersilahkan aja izin. Cuma ya itu dari diri sendiri itu maksudnya buat beli tiket dan lain-lainnya. Tapi kalau emang pas jatahnya itu cuti, ya itu tiket pulang perginya dikasih. Seperti Oke. itu. Wah, mantap ya tiket pulang pergi dikasih. Jauh Pak, Medan ke Lombok. Iya, betul 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 betul. Terus kalau asuransi dan lain-lain itu benefitnya juga ada juga ya? Iya, alhamdulillah ada sih Bang, kami di Waskita itu BPJS sudah pasti ya, kita BPJS Kesehatan, ada di anggota BPJS Ketenagakerjaan. Terus dilepas selain itu, kita juga kayak ada fasilitas-fasilitas reimbursement gitu ya, buat kesehatan. Itu untuk kacamata, apa lagi? Lupa aku ada lagi kacamata. Terus kalau selain reimbursement, kita kebetulan Waskita juga kerjasama sama pihak asuransi. Oke. Di situ, jadi kita juga dapat, ya disitulah kita ya dapat plafon gitu lah. Maksudnya setahun ini plafon kamu sekian gitu ya, silakan dimanfaatkan. Terus plafonnya pun juga tergantung case-nya gitu. Misalnya dan plafonnya itu mengcover sampai anak gitu ya. Jadi nggak cuma diri sendiri, sampai keluarga juga gitu, sampai istri, anak dua, maksimal anak dua. Kalau anak ketiga itu udah dari biaya langsung. Jadi kalau punya anak dua itu masih tercover sama itu plafonnya dari Waskita. Terus misalnya kan kalau lahiran tuh beda case ya. Jadi kan kalau lahiran kan lumayan besar tuh ini biayanya. Itu beda lagi. Terus kalau misalkan kayak saya ini mau tambal gigi atau operasi bedah mulut gitu ya, itu bisa juga gitu. Itu sih. Oke. Mungkin bisa lanjut ya, Andi ya? Mungkin lebih ke range sih mungkin. Jadi kalau misalkan kamu di tingkatan mana, nggak usah spesifik. Tapi kayak ini challenge buat kamu buat bisa menjelaskan range. Karena kan pasti juga selain geospasial juga ada yang lain-lain juga. Tapi di setiap tingkatan aja sih. Oke. Iya. Mulai dari tahap OJT gitu ya. OJT. Range saja. Ya, oke. OJT yang saya alami ya, Mas Andi. Iya. Kalau saya kemarin itu range-nya di 4.500, 4,5 juta sampai 5,5 juta. Oke. Terus masuk ke PTT sama atau dapat tambahan? Beda. Oke. Pas PTT itu saya range kurang lebih di 6,5 sampai 7,5-an. Oke. Diangkat pegawai tetap? Ini gaji kan ya? Iya. Bukan take home kan? Iya. Kalau pegawai tetap itu, kalau pegawai tetap di Waskita ada ininya Mas, ada jenjangnya. Ada grade-nya ya? Betul Mas Andi, ada grade-nya. Jadi kalau officer itu dia range-nya di tadi 7,5 sampai 8,5. Nah officer juga itu, officer ini di grade yang sama. Ini masih grade yang sama. Di kita tuh ada sistem namanya apa sih? Compact ratio ya, apa ya? Kalau di Bang Eka nggak tahu namanya. Jadi itu kayak pencapaian, kan kita setiap tahun ada KPI ya. Oh iya, KPI. Nah, jadi kayak misalkan kita KPI tercapai nih. Nah, nanti compact ratio kita tuh meningkat gitu loh. Misalnya kita kan pas baru masuk di grade itu kita compact ratio-nya 100% lah, anggaplah gitu ya, 100%. Nah, nanti berjalan tahun, ini tercapai KPI-nya, jadi nanti nilai compact ratio-nya naik tuh jadi 110%, 120%. Nah, jadi nanti itu gaji pokok kita dikalikan oleh itu. Oke. Jadi dia emang berjenjang gitu ya. Gitu kurang lebih. Sampai ke set engineer atau sampai ke SPV? Sampai ke enggak usah ya. Jadi nanti kalau saya udah SVP tolong diundang lagi ya. Oke. Saya ceritain deh. Oke. Nanti ini juga informasi juga buat sobat Indopeta semua yang mau ke industri konstruksi, ke bidang konstruksi gitu ya. Jadi gambaran dulu, jadi tantangannya seperti itu, seberat itu. Jadi kayak nggak ketemu sama orang tua, nggak ketemu sama keluarga juga, buat yang sudah menikah juga gitu nanti.
Nah, itu tantangannya sejauh itu. Terus habis itu nanti juga mungkin masih ada cuti, terus untuk kesehatannya juga udah terjamin. Mungkin tadi juga udah disebutin ada teman kamar berarti dapat mes juga tuh berarti ya Oh iya kan? iya ada Ya Mas. kan? Nah, terus habis itu apa namanya benefit-benefit lain kayak development skill-nya teman-teman juga. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu yang mungkin kita untuk teman-teman fresh graduate itu biasanya lebih ke gaji aja, tapi padahal selain gaji itu ada beberapa benefit lain atau juga Wah, berapa apa cocok. namanya apa kayak hal yang bisa kita dapat selama kita Betul kerja banget. gitu loh. Betul betul. Nah, itu yang mungkin teman-teman pas wawancara atau pas interview itu juga bisa tanyain juga gitu. Apakah yang didapetin tuh ada benefit-benefit lain atau dapat Betul. fasilitas-fasilitas lain selain gaji pokoknya atau Hmm. tunjangannya atau jasprotnya atau yang disebut ya apa gaji ke-13-nya gitu ya. Nah, Hmm. itu selain rupiah tuh ada hal lain juga kayak gitu. Tapi semua itu biasanya sesuai sama tantangan dan juga challenge yang Ya. akan dihadapi oleh teman-teman juga gitu ya. Mungkin dia ada tambahan juga. Ya itu sih bahwa nggak boleh hanya melihatnya sebelah mata oh gajinya gede, tapi ya tetap tadi Hmm. kakak bilang tantangannya besar, itu juga harus dipertimbangkan tuh. Kemudian tadi ininya resiko-resikonya juga jadi kenapa di konstruksi itu bisa dikasih reward sebegitu besar dibandingin bidang lain ya karena resikonya mereka juga jauh lebih besar gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan dan tadi sempat disampaikan oleh Bagus ternyata tidak mungkin saja tidak semua orang cocok bekerja di bidang ini gitu dengan katakanlah 3 bulan baru dapat libur gitu baru bisa dengan bertemu keluarga gitu mungkin ada yang bisa menahan rasa stresnya selama itu mungkin ada juga yang tidak gitu. Iya. Ini juga jadi bagian yang harus dipertimbangkan, terutama fresh graduate ketika memilih pekerjaan, tidak hanya semata-mata karena, wah ini nih menarik nih, ininya, rewardnya, gajinya, fasilitasnya, tapi dipertimbangkan juga hal-hal yang lain seperti itu. Uh, Mungkin kita lanjut ke bagian yang terakhir Kak, yang harus mungkin Bagus jelaskan terkait tips dan triknya nih kira-kira apa aja yang harus Siap dipersiapkan, apalagi mumpung masih fresh graduate nih ada beberapa orang gitu. siap. Kira-kira apa aja nih yang bisa mendukung di pekerjaan khususnya di konstruksi. Siap. Oke, Mas Andi. Jadi kalau tips and trick ya, misalkan pengalaman pribadi, eh, sebelum kamu memilih untuk kamu mau bekerja di bidang apa tuh sebaiknya kamu cari tahu dulu itu pekerjaannya apa. Jadi jangan karena saya tadi ya, saya iseng-iseng aja gitu kan geodesi gitu, apa konstruksi gitu. Itu sebenarnya bukan contoh yang baik sih sebenarnya. Cuma alhamdulillahnya saya cocok gitu. Mungkin kalau enggak, mungkin saya udah nggak di sini, udah nggak di sini gitu bicara tentang hal itu. Jadi sebaiknya sebelum eh, mendaftarkan bekerja di A gitu, ya minimal kita tahu dulu tuh A itu bergerak di bidang apa, habis itu prospeknya seperti apa. Jadi kita minimal punya kejelasan gitu loh terkait seperti apa sih kita di 2 sampai 3 tahun ke depan itu. Apakah saya masih ada di bidang itu pada saat itu gitu loh. Jadi kita harus cari tahu dulu terkait hal itu. Nah, berikutnya setelah kita udah pasti sama bidang itu, eh, eh, ditekuni gitu. Pada sudah pasti, terus kita gabung di sana dan udah diterima, ya silahkan langsung ditekuni gitu pekerjaan itu. Jangan apa ya, euforia jangan terlalu lama lah gitu. Ibaratnya, jadi gue udah punya kerjaan ya, teman gue masih ada yang nyari-nyari kali apa ya gimana gitu ya. Tapi ya jangan 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 terlalu lama euforia di sana. Ya cukup bersyukur secukupnya gitu. Gimana? Habis itu eh kalau ya tadi yang telah saya sampaikan ya kayak aktif mencari tahu sih lebih tepatnya. Jadi eh, orang akan tumbuh kepercayaannya kepada kita pada saat kita tuh melaksanakan eh, minimal sesuai dengan apa yang diminta, bahkan akan lebih memberikan impresif impresif yang lebih besar kepada mereka saat kita bisa memberikan nilai lebih dari apa yang mereka syaratkan gitu loh. Nah, hal-hal tersebut tuh yang menurut saya bisa membawa saya sampai tahap seperti ini, seperti itu. Dan berikutnya, jangan pernah takut hal yang baru. Nah, karena itulah kan saya sebelumnya udah ngelewatin ya S1 gimana, S2 gimana. Jadi yang saya
Saya kan selalu bertanya apa sih bedanya S1 sama S2 gitu. Mungkin setiap orang beda itu ya. Kalau S1 kan skripsi isinya cuma metode, nanti S2 tuh tesis isinya analisis. Nanti kalau S3 disertasi itu isinya invention gitu atau sebuah penemuan gitu. Nah, ya mungkin nggak salah juga pola pikir seperti itu, tapi kalau dari saya pribadi S1 tuh sebenarnya ngebentuk pola pikir sih sebenarnya kalau dari saya pribadi. Jadi eh, pada saat kita diberikan sebuah kasus A, nah gimana kita bisa menyelesaikan kasus A ini eh, secara porsinya gitu. Jadi ya namanya kerja ya, kecuali kita freelance, kita kerja sendiri gitu. Di bidang kerja itu kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, kita gimana kita bisa menyelesaikan sebuah kasus itu bersama dengan orang lain dan mencapai goals itu bersama-sama kayak gitu. Nah, jadi eh, apalagi kita misalkan sebuah kasusnya itu di luar bidang kita gitu. Jadi jangan takut hal baru gitu loh, karena ada YouTube tutorial India gitu. Nah, ini dia semua hal itu bisa dipelajarin. Intinya itu akan balik lagi ke diri kita sendiri, gimana kita nge-set diri kita sendiri. Kalau saran saya lebih banyak rendah dirinya gitu, meskipun mungkin kita di kampus IPK-nya cum laude gitu ya, summa cum laude lah gitu, IPK 4 sempurna gitu, tapi ya, namanya di bidang kerja tetap kita harus menghormati mereka yang telah ada duluan di bidang itu. Jadi ya tetap merendah ya, gimana kayak padi mungkin ya, perumpamaannya semakin berisi semakin menunduk. Nah, disitulah kita akan menemukan sebuah titik optimum gitu lah, untuk apa sih itu kan balik lagi manfaatnya ke diri kita sendiri gitu. Oh, alhamdulillah saat ini saya sudah bisa A B C D E, insya Allah kedepannya saya akan untuk mendapat target yang lainnya adalah saya akan melakukan E F G H, kurang lebih tips and tricksnya gitu sih Mas Andi. Oh, sama satu lagi mungkin ini ya, kalau meskipun kalau saya gitu ya, misalnya Senin sampai Minggu kerja gitu, tapi sebenarnya nggak full Senin sampai Minggu tuh benar-benar kerja. Contohnya kayak sekarang kan saya tinggalin kerjaan saya. Tapi itu gimana kita pinter-pinternya ngatur waktu kita aja sebenarnya. Jadi nggak melulu saya beneran cuma di depan laptop gini atau di lapangan nontonin orang kerja, ya nggak gitu juga gitu. Itu justru malah di bidang kita kerja gini, kita harus punya hobi lah intinya gitu. Kita harus punya hobi, terserah itu mau futsal ke, mau main bola, mau main volley, main catur lah terserah, atau Mobile Legend gitu ya boleh lah. Intinya kita tetap balik kita butuh hobi itu supaya untuk menjernihkan pikiran kita aja. Tapi ya jangan berlebihan, karena kan tetap kita tupoksinya apa. Itu sih. Oke, makasih, bagus jawabannya, komplit banget. Kalau saya rangkum sedikit nih, mulai dari mau masuk pekerjaan aja kita harus tahu dulu nih mau ngapain di sana ya gitu. Kita harus cari tahu dulu itu bidang itu bakal ngapain aja, kita bisa contribute apa aja gitu sesuai passion kita apa enggak. Kemudian kita udah harus harus adaptif gitu, apapun tantangannya kita coba penuhi melebihi ekspektasi klien kita gitu ya. Itu nilai-nilai yang bagus selama ini bawa di sana. Semoga ini tetap terus berlanjut ya Gus ya. Jadi kita tunggu jadi SPV, DPIV dan jabatan-jabatan lainnya untuk sharing gitu. Semoga ini jadi bekal yang baik juga buat teman-teman pendengar ini, peserta Sobat Indopeta. Jangan takut untuk berkarya dimanapun, bisa dipelajari dari tutorial YouTube India. Yang menarik tadi atau dari mini kelas Indopeta gitu. Ya. Betul sekali. Kita coba jembatani itu sebenarnya salah satu tujuannya. Cuma yang menarik tadi adalah yang saya ingin highlight untuk kita semua adalah bahwa belajar itu bisa dari mana aja. Kalau tadi ya katakanlah bercandanya kita dari tutorial YouTube, ternyata bagus pun belajar dari tukang sapu di jalanan. Nah itu menurut saya nilai yang wow banget ya gitu. Belajar ke orang yang lebih tua gitu atau senior di tempat kerja, hal-hal yang wajar gitu ya yang harus kita lakukan. Tapi dari mungkin yang kita katakanlah di kantor ada OB, kita pun ternyata bisa belajar dari hal itu gitu ya, banyak hal yang bisa kita ambil. Mungkin itu yang salah satu yang bisa saya highlight ya, jadi catatan bagi kita semua, khususnya bagi saya gitu.
Mungkin itu ada tambahan dari Eka. Paling aku karena udah waktunya juga udah mepet banget juga, aku izin share screen ya. Kita ada sedikit mini review buat acara hari ini. Teman semua setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi. Nanti dokumentasinya itu bisa di-share ke Instastory teman-teman atau ke WA Story-nya teman-teman. Kalau ke Instastory harus nge-tag @indopeta dan juga bisa pakai caption bebasnya. Jadi misalkan keren banget atau ada masukan saran, kritik saran boleh banget juga di Instastory-nya juga. Nah, nanti setelah itu nanti kan kita bisa cek juga melalui akun Instagram kita. Nah, nanti kita bisa cek nih siapa yang udah ngirim, siapa yang belum. Nanti dari situ kita bakal kirim sertifikatnya ke teman-teman semua gitu. Terus jangan lupa yang terakhir isi untuk feedbacknya ya gitu. Oke, paling gitu aja untuk dari aku, Di. Mungkin kita bisa lanjut ke closing. Foto bersama. Iya. Ayo teman-teman semua, kalau buat yang belum buka kameranya dan juga virtual background-nya bisa dibuka dulu. Mungkin sebentar aja kita bisa ambil dokumentasinya. Ini ada beberapa nama yang mungkin udah pernah ikut juga ya di beberapa mini kelas atau beberapa Indopeta Talk juga. Terima kasih buat ini lagi ada kereta kali ya. Terima kasih buat atensinya sama buat buat atensinya sama buat kesetiaannya juga buat ikut program Indopeta gitu ya. Indopeta sih tetap bakal terus mencoba memberikan ilmu-ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman dari teman-teman expert yang akan terus kita share gitu ya. Jangan lupa juga Indopeta ada YouTube-nya, ada Instagram-nya juga yang bisa di-follow sama teman-teman juga. Oke, mungkin kita langsung aja ya untuk dokumentasi. Saya hitung mundur 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah open cam dan juga udah ikut sesi dokumentasi. Ini ada oke. Terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu lagi di Indopeta berikutnya, Indopeta Talk maupun mini kelas maupun beberapa program kita selanjutnya gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya.